Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Idam, Bapak dosen pembimbing kami, kelompok 3 kelas A, Universitas PPG Prajabatan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat kelas 3 tema 8 Praja Muda Karana, subtema duka Aku Anak Mandiri, pembelajaran 4, yaitu terdiri dari 1 RTP, 2 bahan ajar, 3 media, 4 LKPD, 5 instrumen penilaian. Disusun oleh saya, Tiana Witriastuti, NIM 12002000822. Itu pembukaan dari saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu seperti ini, terdiri dari kompetensi inti, yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, serta cinta tanah air. 3. Kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metokognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir, bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematif, logis, kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu PPKN. Ini yaitu kompetensi dasarnya seperti ini. Pembelajaran 4 ya. Terus selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu memahami arti pada lambang negara Garuda Pancasila. IPK-nya yaitu mengaitkan 3 sikap yang sesuai sila pertama pada Pancasila. Yang 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara. Terus membuat cerita tentang pengalaman yang sesuai sila pertama pada Pancasila minimal 5 kalimat, yaitu untuk penguatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks, lisan, dan visual. Untuk PIPK-nya yaitu menganalisis 3 makna lambang negara dengan benar. 4.9 menyajikan hasil identifikasi tentang lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk IPK-nya yaitu membuat peta konsep mengenai lambang negara menggunakan kalimat efektif dengan benar. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati video, saling menghormati agama lain, peserta didik dapat mengaitkan sikap yang sesuai sila pertama pada Pancasila minimal 3 sikap dengan benar, yaitu level kognitifnya C4, HOTS, integrasi ICT, TPRTK. Yang kedua adalah setelah melakukan diskusi kelompok sila pertama Pancasila, peserta didik dapat membuat cerita tentang pengalaman yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila minimal 5 kalimat dengan benar. Ini psikomotorik yaitu P5, HOTS, integrasi ICT, dan TPACK. Yang ketiga adalah setelah membaca teks arti lambang sila Pancasila pertama, peserta didik dapat menganalisis makna lambang pramuka minimal 5 arti tunas kelapa dengan benar. Yang keempat, setelah menganalisis teks arti tunas kelapa, peserta didik dapat membuat peta konsep mengenai lambang negara menggunakan kalimat efektif dengan tepat.
penguatan pendidikan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, kreatif. Materi pembelajarannya yaitu sikap yang sesuai sila pertama pada Pancasila, yang kedua makna sila pertama Pancasila sebagai lambang negara. Terus yang pendekatan strategi metode pembelajarannya yaitu teks bacaan, yaitu lambang Pancasila pertama disajikan dengan disajikan dengan PowerPoint ya. Selanjutnya melalui video ya, video ini media bahan sumber pembelajaran yaitu video saling menghargai agama lain, yaitu nanti disajikan video pembelajaran yaitu itu YouTube, melalui kanal YouTube. Terus teks bacaan berjudul lambang pertama Pancasila, LKPD, gambar, bahannya laptop LCD ya. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu pendahuluan, guru menyapa peserta didik dan mengucapkan salam. Yang kedua menanyakan kabar. Yang ketiga adalah salah satu peserta didik dikondisikan untuk siap belajar. Diawali dengan berdoa bersama dipimpin oleh peserta didik yang datang paling awal. Peserta didik dicek kehadirannya. Yang kelima menyampaikan informasi materi pembelajaran kepada siswa yang akan dibelajarkan, yaitu sikap yang sesuai sila pertama pada Pancasila, makna tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Yang keenam peserta didik dapat membuat kesepakatan kelas yang akan ditaati oleh seluruh anggota kelas. Selanjutnya apersepsi, menanyakan aktivitas peserta didik setelah bangun tidur ya. Selanjutnya ini pembelajaran yaitu peserta didik menyanyikan lagu Pramuka Sejati sesuai dengan link yang telah disiapkan ya. Ini motivasi kita mempelajari pelajaran hari ini itu agar kita dapat memahami sila pertama dan agar dapat menjadi orang yang mandiri di kemudian hari. Terus sintak yang pertama yaitu peserta didik mengamati video mengenai saling menghormati agama lain. Guru membimbing peserta didik memperoleh informasi mengenai video yang ditayangkan, yaitu sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Terus sintaks yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Siswa dan guru mengidentifikasi materi yang ada pada video. Terus peserta didik mengerjakan LKPD 1 untuk diberikan guru secara berkelompok. Terus peserta didik berdiskusi dalam kelompok mengenai dengan bimbingan guru ya. Terus sintaks yang ketiga membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Peserta didik diajak tepuk pantun pramuka, yaitu untuk membangkitkan fokus pada peserta didik melalui link di bawah ini. Peserta didik memecahkan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi melalui perwakilan kelompok. Yang keempat, peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan ke kelompok lain. Yang kelima, guru memberikan penguatan atas jawaban dari peserta didik. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Peserta didik membuat cerita mengenai pengamalan yang sesuai dengan sila yang pertama pada Pancasila yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari secara individu ya. Terus ini guru mengaitkan materi PKN dengan materi bahasa Indonesia dengan kalimat pengantar sesuai selain menghargai agama lain, beribadah kepada Tuhan, kita juga harus merawat diri, hewan, merawat tumbuhan, rasa syukur Tuhan. Nah, coba tumbuhan apa yang biasanya tumbuh di pinggir itu, apakah ada yang tahu manfaat pohon kelapa itu apa? Terus yang ketiga, guru menyampaikan teks arti tunas kelapa pada
PowerPoint. Yang keempat, peserta didik menganalisis teks arti tunas kelapa pada lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru berupa peta konsep melalui kegiatan diskusi kelompok. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik menunjukkan keaktifan dalam mengikuti diskusi kelompok. Yang ketujuh adalah perwakilan. Peserta didik membacakan hasil pekerjaan peserta didik yang lain boleh memberikan tambahan jawaban. Terus yang kelima, yaitu sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik di kelompok lain memberikan tanggapan atas hasil diskusi. Guru memberikan penguatan mengenai jawaban yang disampaikan. Terus yaitu penutup, guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang sudah dipelajari. Apakah pelajaran ada mengalami kesulitan, apakah ada materi yang belum dipahami. Nah, peserta didik menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru. Terus guru beserta peserta didik menyimpulkan dan memberi umpan balik, yaitu guru memberikan umpan balik. Terus peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Terus guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaanmu ketika belajar hari ini? Adakah kesulitan? Nah, seperti itu. Yang keenam adalah guru memberikan nasihat untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari hari ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Guru juga mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, semangat belajar, serta mempelajari materi pembelajaran selanjutnya. Salah satu peserta didik memimpin doa. Selesai belajar, guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. Ya, itu ya. Sumber dan bahan ajar yaitu satu, buku guru kelas 3 tema 8 kurikulum 2013 Kemdikbud 2000 edisi revisi 2018. Buku siswa tema 8 kelas 3 kurikulum 2013 Kemdikbud 2018 Jakarta, serta video musik tepuk pantun pramuka untuk ice breaking ya. Yang keempat adalah video lagu pramuka sejati. Yang kelima, PowerPoint presentasi teks bacaan materi tunas kelapa. Untuk penilaiannya yaitu penilaian lingkup penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap yaitu non-tes, pengetahuan non-tes tertulis, penilaian keterampilan non-tes. Bentuk instrumennya yaitu sikap, lembar observasi terlampir nanti terus sikap proses non-tes observasi, bentuknya lembar pengamatan disertai rubrik penilaian. Instrumennya rubrik penilaian, lembar pengamatan, pedoman observasi. Yang kedua adalah pengetahuan, prosedurnya hasil, tekniknya tes, jenisnya tes tertulis, bentuknya pilihan ganda, instrumennya kisi-kisi soal, terus kunci jawaban, pedoman pensyukuran. Yaitu keterampilan. Untuk ranah keterampilan yaitu prosedurnya hasil, non-tes unjuk kerja, rating skill disertai rubrik penilaian, rating skill, pedoman pensyukuran ya. Selanjutnya sudah selanjutnya kita akan membahas bahan ajar, yaitu bahan ajar Pelajar Muda Karana kelas 3 tema 8 subtema 2 pembelajaran 4 ya. Kata pengantarnya seperti ini ya, ini saya buat tanggal 26 Januari 2022. Daftar isinya seperti ini, pendahuluannya seperti ini. Nah, pendahuluan, deskripsi singkat, relevansi, petunjuk belajar. Ya, selanjutnya ini adalah inti, yaitu bagian inti capaian pembelajaran, bahan ajar, satuan pendidikannya seperti ini. Ada ada indikator kompetensi, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajarannya. Nah, seperti ini. Ini ada di sini ada
peta konsep ini subtema ini tentang muatan pembelajarannya apa yang diterangkan di situ. Selanjutnya ini aku anak mandiri. Nah ini bahan ajarnya seperti ini. Terus ini adalah materi untuk pengamalan sila Pancasila yang pertama. Terus ini materi mengaitkan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Terus ini bahan ajar saya sudah saya lengkapi dengan video pembelajarannya. Video pembelajarannya sudah saya gabungan dengan barcode. Terus materi untuk yang kedua, materi bahasa Indonesia menganalisis lambang pramuka. Terus ini adalah bacaan dari tunas kelapa. Ini artinya apa? Di sini ada teks bacaan itu tadi. Dari teks bacaan itu tadi anak-anak disuruh untuk menggali informasi apa yang ada di dalam teks. Untuk lampiran kedua yaitu media pembelajarannya, yaitu saya nanti akan menyiapkan video pembelajaran yaitu tentang saling menghormati agama lain. Nah, ini nanti anak-anak disuruh menyimak video pembelajaran yang sudah saya sediakan, terus saya tayangkan di LCD ya. Selanjutnya adalah teks bacaan, yaitu judulnya adalah tunas kelapa. Nah, media pembelajarannya seperti ini. Selanjutnya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini anak-anak sudah ada di sini, ada ini dikerjakan untuk kelompok ya. Kelompok yaitu kegiatan 1 PPKN ada 3.1. Di sini ada kompetensi dasarnya, ada indikator, ada tujuan, ada petunjuk LKPD yang akan dikerjakan anak-anak sesuai dengan petunjuknya masing-masing. Nah, ini seperti ini saya tampilkan kolomnya. Terus sikap yang sesuai dengan Pancasila yang sila pertama itu yang bagaimana itu. Terus ini adalah lembaga kerja peserta didik untuk kegiatan 2 PPKN KD 4.1 yaitu kompetensi dasarnya ini 4.1. Terus indikatornya ini IPK-nya, tujuannya ada, petunjuknya juga ada. Ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri, mandiri oleh anak-anak sendiri ya. Untuk lembar kerja peserta didik yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada kompetensi dasarnya, ada indikator, ada tujuan, ada petunjuknya. Selanjutnya ini mengerjakan ini apa toh? Ini lambang pramuka. Nah, ini lambangnya artinya apa? Terus di sini ada kelapanya, itu berarti apa? Tunasnya berarti apa? Akarnya berarti apa? Anak-anak menyebutkan di sini. Dari gambar ini anak-anak menganalisis apa yang dipelajari. Selanjutnya yaitu lampiran 4, yaitu kisi-kisi soal evaluasi, yaitu PPKN. Ini ada muatan pembelajarannya, ada tema dan subtemanya, indikator kompetensinya juga ada. Terus indikatornya yaitu 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Pancasila. Terus nomornya soal berapa, level kognitifnya apa, teknik penilaiannya, terus tes tertulis, pilihan ganda, nomor soalnya 1-5. Tingkat kesukarannya bagaimana? Sedang, seperti itu. Terus bahasa Indonesia, indikator kompetensinya yaitu 3.9 mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas pramuka dan lambang negara beserta artinya. Nah, ini anak-anak nanti di sini ada C4 ya, sudah menggunakan HUTS ya. Itu soalnya ada 3 yaitu tes tertulis, pilihan ganda, jenisnya pilihan ganda, nomor soalnya yaitu 6-10, tingkat kesukarannya adalah sedang.
Di sini ada alat evaluasinya, yaitu Aldebaran ya, merupakan salah seorang siswa kelas 3 yang selalu rajin dalam beribadah. Setiap hari dia tidak pernah terlambat ketika melakukan ibadahnya. Rajin beribadah juga sesuai dengan salah satu pengalaman sila yang keberapa. Nah, ini soal evaluasi ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, ini anak-anak nanti mengerjakan sendiri. Di sini ada kunci jawabannya, di sini ada pendoman penskoran. Jadi jelas sekali RPP-nya. Nah, di sini ada instrumen penilaian, yaitu penilaian sikap spiritual. Itu nanti dicentang-centang, nama peserta didiknya siapa, perubahan tingkah lakunya bagaimana. Ini belum terlihat, mulai terlihat, mulai berkembang, sudah membudaya. Seperti ini di sini ada semuanya. Selanjutnya, nilai sikap yang dikembangkan berperilaku syukur. Indikatornya adalah menjaga kelestarian alam, tidak merusak tanaman, mengakui kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Terus yang kedua adalah toleransi, menghargai perbedaan dalam beribadah, menghormati teman yang berbeda agama. Terus selanjutnya adalah sikap sosialnya, yaitu seperti ini. Ada namanya, nama peserta didik ya, terus tanggung jawab, jadi aspek apa yang dikembangkan, perilaku karakter apa yang dikembangkan di situ dituangkan pada sikap sosial, yaitu misalnya tanggung jawab. Nah, ini di situ dicentang sesuai dengan tingkah laku siswa masing-masing ya. Selanjutnya adalah ini adalah itu tadi masih ranah sosial ya. Ini adalah nama peserta didik di sini. Terus ini adalah nilai sikap tanggung jawab peserta didik, indikatornya bagaimana. Di sini sudah ada. Terus penilaian pengetahuan, instrumen penilaiannya bagaimana. Nah, ini penilaian keterampilan. Nah, di sini membuat cerita tentang pengalaman yang sesuai sila pertama. Ini di sini ada rubrik. Jadi nanti kalau ada kriterianya, penggunaan huruf kapital, tanda baca sangat baik. Lah, ini nanti dipilih 4 seperti itu. Dan nanti ini diisikan sesuai dengan rubrik yang ada di sini. Ini adalah 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, 1 kurang. Nah, seperti itu. Nah, ini membuat peta pikiran mengenai lambang pramuka. Dan nanti anak-anak setelah membuat peta pikiran tadi yang disiapkan gambar tunas kelapa, lah anak-anak nanti bisa menganalisis penggunaan huruf kapitalnya dan tanda bacanya diperhatikan, kesesuaian laporan yang ditulis, penulisannya, penggunaan kalimat yang efektif bagaimana. Nah, ini nanti ditulis di situ. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi perangkat pembelajaran kelas 3 yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata yang tidak berkenan bagi Bapak dosen, Bapak Idam, beserta teman-teman PPG Prajabatan UNS, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.